kerugian. Kalau tidak terjadi, ya tidak mengalami kerugian. As simple as that. Ya. Jadi resiko bisa terjadi dan bisa tidak. Sementara peril itu bahayanya atau peristiwanya, apa yang menyebabkan? Misalnya apa? Kita lihat ya. Ini perilnya ini apa? Kebakaran. Rumah hangus terbakar. Apa perilnya? Fire. Flood, banjir. Petir. Ya, petir. Bisa nggak orang ini? Apa akibatnya? Tersambar petir bisa hangus, terbakar, rusak. Ya. Gunung meletus, gunung berapi, earthquake, gempa bumi. Ya, jadi itu dulu ya, peril ya. Jadi bahaya. Peril itu bahaya. Masukin dulu. Peril itu bahaya. Kalau tidak menikah, perilnya apa? Tidak bisa menikah. Apa bahayanya? Apa yang menyebabkan? Tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan. Itu bukan bahaya. Kalau tidak punya pasangan. Tidak punya keturunan. Oke, itu susah kali ya. Oke, kalian bisa tadi di sini. Kalian terlambat datang sini. Akibatnya terlambat. Apa perilnya yang bisa menyebabkan kalian datang terlambat? Jadi kecelakaan di jalan bisa. Macet itu bukan peril, itu condition. Betul ya? Bukan peril, itu condition. Karena nggak ada sesuatu yang terjadi kan? Kalau kalian kecelakaan itu peril. Ya. Ban kalian gembos, peril. Ya, ada sesuatu yang terjadi yang tadi tidak terjadi. Ya. Oke. Kalian sakit. Tidak bisa ke kampus, sakit. Perilnya sakit. Ya. Jadi pahami dulu ya, resiko ketidakpastian terkait adanya kerugian, sementara peril eventnya atau peristiwanya atau bahayanya. Itu loh bahayanya. Karena bahaya itu yang akan kita lihat satu persatu nanti pada waktu kalian akan bekerja di perusahaan asuransi. Wah, ini kita punya objek apa yang dihadapi, bahaya apa yang dihadapi. Wah, ini di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah antah berantah, ya. Di samping kanan kirinya sungai. Apa perilnya? Oh, di ketinggian. Apa perilnya? Oh, dekat gunung berapi. Apa perilnya? Dekat pantai. Apa? Nah, di Kalimantan sama Jawa berbeda perilnya. Apakah di Jawa banyak gak gunung berapi? Jadi perilnya apa? Gunung berapi, gempa bumi, erupsi. Ya, di Kalimantan ada nggak gunung berapi? Nggak ada ya. Risiko gempa bumi di Kalimantan minim, bahkan mungkin tidak ada perilnya. Jadi apa? Jangan nawarin nasabah kalian, Pak, beli asuransi gempa bumi buat risiko di Kalimantan. Itu sama aja apa kalian tuh membeli apa menjual kepada seorang yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan. Itu nggak boleh. Ya, tapi sebaliknya kalian tidak nawarin jaminan yang dibutuhkan. Paham ya? Ini risk peril. Oke? Clear? Kita lanjut. Hazard. Hazard. Nah, dia punya apa? Terminologi. Ya. The various X berarti tindakan kan? Berbagai macam tindakan atau kondisi which increase yang dapat meningkatkan likelihood, artinya apa? Frekuensi atau severity, dampaknya atas sebuah kerugian dinamakan hazard. Jadi tadi hazard adalah suatu kondisi, situasi, ya, baik itu tindakan maupun fisik
yang dapat meningkatkan peluang terjadinya kerugian frekuensi maupun dampak yang diakibatkan. Ya, jadi hazard itu bisa meningkatkan baik itu frekuensi maupun severity kondisi ya. Contoh itu dulu, yang penting hazard adalah suatu kondisi yang dapat meningkatkan. Tapi ada juga ahli lain bukan cuma dapat meningkatkan tapi juga dapat menurunkan. Iya loh, masing-masing ahli punya tafsir masing-masing. Nah, tuh ya, a condition which may create decrease or increase. Ya, jadi mana yang paling benar? Ya sudahlah, nggak ada yang paling benar karena nggak ada Tuhannya di asuransi. Kalau masalah tindakan mungkin kita bisa itu, tapi kalau ini masalah pemahaman. Jadi fase itu bisa meningkatkan, bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian frekuensi maupun dia punya dampak atau severity-nya. Oke, itu dulu, pahamin dulu ya. Hazard are condition that increase either, menurut Dorfman. Oke, jadi itu ya. Jadi tiga ini masing-masing berbeda, tidak sama semua. Mana yang paling benar? Ya udah, nggak ada yang paling benar, pokoknya terima aja dulu. Masuk. Ya, minggu depan nggak boleh terlambat lagi ya, maksimum 15 menit ya. Ya, karena kalian akan menjadi seorang pegawai. Kondikte, ya, kalian punya kedisiplinan akan menentukan kalian punya masa depan. Kan nggak mungkin atasan suka, karyawan yang suka terlambat. Suka nggak? Nggak suka dong. Jadi apapun itu kalian harus berusaha untuk tepat waktu, bahkan before time. Bukan on time lagi, tapi before time. Kenapa? Kalau kalian before time, kalian bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau tepat waktu datang, capek kan? Mesti punya perlu waktu dulu kan, 5-10 menit untuk menetralisir, untuk menyesuaikan dengan keadaan kan. Jadi before time ya, jadi datanglah sebelum waktunya dan pulanglah setelah waktunya. Jangan tenggo. Saya cara kalian untuk jadi sukses di karyawan nanti, datang sebelum waktunya dan pulang setelah waktunya. Kalau bisa 30 menit di depan, 30 menit di belakang ya. Jangan tenggo. Udah jam 5, padahal sebelum jam 5 kalian sudah siap-siap make up segala macam. Atau jam 5 langsung kalian kabur, nggak boleh. Ya, itu bukan karyawan yang baik. Oke? Sampai sini clear ya, hazard ya. Jadi sudah ada 3 terminologi, 3 istilah: risiko, peril, hazard. Oke, hazard ini kita jelaskan tadi. Ada physical hazard. Fisik artinya bisa dilihat dengan mata, bisa diraba, bisa diperiksa. Misalnya untuk asuransi kecelakaan diri, personal accident, apa yang menjadi physical hazard? Mohon maaf, berat badan ya, kondisi tubuh tidak proporsional, itu physical hazard kan ya. Bisa saja dia mengalami kecelakaan kan, karena tidak stabilnya, atau usia tua. Atau kalau misalnya katakanlah mobil, apa physical hazardnya asuransi mobil? Remnya blong, tidak diperiksa ya, atau bannya bukan bocor, botak. Ya kalau bocor udah nggak bisa dipakai ya, botak tipis dia punya itu ya, itu physical hazard. Kalau bangunan dia punya konstruksinya kebanyakan kayu, jadi kalau terbakar habis, bahan-bahannya kayu ya. Atau konstruksinya kayak misalnya kabel-kabelnya berantakan ya, kabel-kabelnya berantakan, atau pemakaian kabelnya tidak sesuai dengan aliran listrik yang dialirinya ya, karena mungkin mau hemat ya. Jadi kabelnya, ukurannya misalnya yang diperlukan, mungkin saya nggak tahu istilah itu, kalau besi ya, kalau misalnya bangunan ya, bangunan ya, itu kalau misalnya berapa lantai kan besinya mesti yang 12 ya, tapi dia pakai besi yang 6
Sehingga apa? Peluang untuk terjadinya roboh pada saat gempa bumi akan lebih besar. Atau physical hazard, dia bangun di mana? Di tepi sungai, tapi tidak pakai turap. Tahu nggak turap tuh? Atau tidak pakai paku bumi kedalaman ya, supaya kokoh. Atau di tepi sungai ataupun di daerah perbukitan, dia nggak pakai paku bumi ataupun pondasi yang kuat ke dalam kan? Jadi itu physical hazard adalah sesuatu yang mempertinggi peluang terjadinya kebakaran. Atau misalnya housekeeping, gudang, dia punya susunan berantakan, kesana kemari, tidak tertata. Orang mau masuk ke gudang udah nggak bisa lewat. Jadi pada waktu pemadam kebakaran mau itu kan nggak bisa lewat kan? Atau misalnya menumpuki sampai ke atas langit-langit, nggak ada celah untuk sirkulasi udara, sehingga artinya apa? Tidak baik, tidak standar. Itu physical hazard. Atau susunan, misalnya katakanlah susunan pabrik ya, kan mestinya kalau barang dikirim sama barang yang dikeluar mesti dekat pintu kan, supaya lebih mudah aksesnya. Ini paling belakang sekali gudang untuk pengeluaran. Alhasil apa? Banyak yang dilewati. Jadi banyak sekali physical hazard yang dapat kalian pelajari nanti terkait apa? Hal-hal yang dapat mempertinggi kemungkinan terjadinya kerugian sama dampaknya. Kalau fisikal bisa dilihat, oke? Kalau moral tanpa ya, moral terkait dengan apa? Ketidakjujuran dan penipuan. Kita nggak bisa lihat, ini menyangkut orangnya. Ini orangnya. Katakanlah misalnya, kayak misal mohon maaf ya, ada orang kaya yang di Alfamart itu kan, yang ngutil kan, itu apa? Moral. Para pejabat korupsi, itu moral. Bisa nggak dilihat? Nggak bisa kelihatan. Nggak kelihatan. Kan orang nggak mungkin mau ngaku, gue maling, gue penjahat. Atau kata mohon maaf, yang suka ini saat ini kan banyak yang predator seks kan, yang anak-anak di pontes itu kan, pesantren, itu moral. Akhirnya apa? Kita punya moral tuh mengalami penurunan. Kenapa? Karena tidak ada mungkin pendidikan yang lebih kuat, yang lebih kencang. Dulu perasaan kita akan lebih baik ya, tapi sekarang kok makin lama makin kacau kita punya moral nih. Makanya saya berharap kalian mulai di kelas ini ke depan kita jaga. Ya kalau enggak bisa bobrok, bisa hancur. Ya. Oke. Ini masalah itu ya. Saat ini nanti saya akan kirimkan berita-berita mengenai kegiatan asuransi. Kayak Jiwasraya. Itu apa? Moral. Para pimpinannya melakukan apa? Korupsi kan? Yang rugi siapa? Masyarakat. Begitu banyak. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kalian keluarganya yang punya polisi di Jiwasraya atau di Bumi Putra. Ya. Jadi berasuransi pun tidak aman kan? Kan katanya kita mau berasuransi untuk aman kan? Tapi kita berasuransi pun tidak aman saat ini. Makanya kita harus apa? Betul-betul bijak ya. Hati-hati. Sekarang masih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang bahkan tidak kita ketahuan ya. Depannya tampaknya bagus, tampak baik, tapi dalamnya kita nggak tahu. Fisiknya oke, oh manis, menawan, ya, rupawan, generous, ya. Tapi hati-hati, terutama kalian yang belum menikah ya. Jangan lihat apa, don't judge the book from its cover. Ya. Kalian harus apa? Harus telisik. Ya, lakukan survei terlebih dahulu untuk memahami calon pasangan kalian. Ya. Karena tadi ada yang bilang resiko tidak menikah, tapi menikah pun juga punya resiko. Paham nggak? Ya, malah resikonya lebih berat. Kalau salah jodoh, waduh, itu udah nggak bisa mundur, ya, bahaya. Udah, mohon maaf kalau katanya di Muslim kan biasanya itu yang lebih itu kan, cowok lebih dominan kan,
betul ya, daripada perempuan kan. Tapi kalau yang non muslim mungkin equal ya, masih bisa bicara kan. Apalagi tapi untung di Indonesia, kalau kalian di Afghanistan ya, di Pakistan itu lebih kasihan sekali. Makanya untung kalian, kita punya apa, Kartini ya, terima kasihlah dengan Ibu Kartini. Oke, ini moral jelas ya, udah ya, clear ya, physical sama moral. Kemudian berikutnya apa lagi? Morale. Menyangkut apa? Tadi kemalasan, ya, ketidakpatuhan, ketidakdisiplinan, ketidakteraturan, kesembronoan. Contohnya apa? Keluar masuk kelas enggak pas, ini kan pintunya tertutup kan? Bisa aja kan kita? Bisa kan? Bisa. Ini mah perilaku. Ya, bukan tidak jujur kan, tapi perilaku. Atau merokok di sembarangan tempat. Habis merokok buang sembarangan. Saya paling gak suka, paling benci, mobilnya keren, ya, kaya, tapi ada tisu buang di jalanan, nggak punya otak. Emang jalanan tempat sampah? Kenapa lu nggak beli tempat sampah di mobil, kan ada kan? Ya, atau kantongin dulu. Atau anak kecil, kalian mesti didik, kalian punya nanti anak ya, habis makan permennya bungkusnya yang dibuang, dikantongin dulu, dikantongin, nanti sampai di rumah keluar dibuang tempat sampah. Ya, ini dibiasakan. Atau di kamar mandi pakai tisu, taruh tuh tisunya di wastafel di depan, emang ada yang bersihin? Kan jijik kan? Atau tisu ditaruh, dibuang di kloset, itu kan nggak boleh. Hal-hal ini demikian lah ya, apa harus kita mulai dari diri sendiri. Tegur teman-teman. Saya paling nggak suka tadi waktu saya di McD ya, lagi apa, delivery apa, bukan apa, drive thru. Saya lagi pesen, kemudian ada anak muda di belakang naik mobil sedan kecil. Saya lihat ada kaca, buang tisu sembarangan. Saya turun, saya tegur, Mas, tisunya tolong diangkat. Kita boleh apa? Menegur ya, untuk memberitahukan supaya kita jaga bumi ini. Masing-masing punya apa? Punya peran untuk saling mengingatkan ya. Jadi mulai dari diri kalian sendiri, mulai dari keluarga kalian sendiri, dan nanti anak-anak kalian ya, mulai kita jaga kebersihan ya. Tertib waktu tadi ya, nanti mulai minggu depan ya. Disiplin, karena kenapa? Dengan disiplin, dengan ketertiban, kita punya negara akan lebih maju. Makanya kita tertinggal, kenapa? Karena kita nggak diajarkan sejak kecil. Kalau Jepang, anak-anak Jepang ya, ngantri kan, ngantri ya. Habis itu kalau kita nyebrang ya, yang sana berhenti kan mobil kan, nggak saling apa, saling mendahului gitu, mau cepet-cepetan ya. Jadi kita punya karakter itu, ini kan jadi akhirnya apa, jadi karakter kan mesti dibangun dari anak-anak. Jadi pada waktu anak saya kelas 1 SD, anak saya nomor 2 si Gary saat ini yang sudah menikah, kelas 1 SD, dia pulang, Pak, aku distrap Pak, dimarahin sama guru. Kenapa? Aku tadi ngobrol di kelas. Ya pantas kamu kalau ngobrol di kelas dimarahin. Ya sudah, kamu besok datangi Bu Guru. Kamu katakan, Bu, saya mohon maaf karena kemarin saya melakukan kesalahan ya, saya janji Bu tidak akan ngobrol lagi di kelas Bu. Terima kasih ya Bu ya. Kalau salah katakan apa? Maaf. Kita di Indonesia saat ini untuk ngomong maaf aja berat loh, gengsi. Berapa ton itu gengsinya ya, ngomong minta tolong dong, boleh nggak? Atau ucapkan terima kasih. Itu hal-hal yang kecil kan, yang kita mesti ajarkan ke anak kita ke depan. Boleh nggak aku minta tolong? Boleh nggak pinjam uang? Itu bukan minta tolong, itu mah. Hati-hati kalau boleh pinjam uang, jangan dikasih ya, jangan dikasih.
Kenapa? Tuman. Nanti yang pinjam lebih galak dibandingkan yang kasih pinjam. Ya, pernah kamu punya pengalaman gitu? Kamu yang minjem? Enggak. Oh enggak. Oke, sampai sini sudah paham semua? Jadi risk, hazard, peril, risk, peril, hazard. Oke, kita istirahat 5 menit, ya? Atau langsung lanjut aja. Masih oke kan? Masih oke ya? Wah, sudah ada yang ngebul otaknya. Masih oke ya? Pagi-pagi, yang penting sarapan dulu. Makanya pagi-pagi bangun pagi jam 5 ya, mandi. Jangan nggak mandi ke sini, mesti mandi ya semua ya. Ya. Siapa yang belum mandi? Mungkin bangun telat kamu tadi. Oh, mandi. Mandinya kelamaan sejam. Ya, ada loh yang mandi bisa sejam. Ya, ngabisin air. Ya, ngabisin air kan. Saya punya anak suka tuh. 1, 2, 3 anak saya, 3 laki-laki, mandinya lama. Suka dia. Apa kan ada air hangat kan? Jadi dia suka apa? Ya, tanda petik ada relax di situ kan? Menikmati. Ya, tapi nggak ngabisin air. Sama listrik kan tentunya kan, ular panas kan? Oke. Ini hazard nih. Ini kabel-kabel listrik nih, ya. Aut-autan. Di Indonesia, di Jakarta banyak kabel-kabel. Waduh, berantakan tuh. PLN kerjanya gimana tuh? Mau siapa? Dirapikan dong. Ya, dirapikan. Kalau begini, kemungkinan untuk terjadinya korsleting. Ini kabel ini buat siapa? Kabel ini buat siapa? Udah nggak ketahuan itu. Udah kayak benang kusut. Saya nggak tahu nih, Pemda ini atau PLN nih. Mesti dirapikan dong. Di Batam juga. Dirapikan ya di bawah tanah. Oke, tapi yang penting kabel di atas ya. Tapi yang penting apa? Kabelnya mesti spesifikasinya yang benar. Karena biasanya di bawah tuh lebih gampang rusak, dehidrasi karena banyak binatang ya. Kemudian banyak yang kena pacul dan segala macam. Ya, mesti kasih tanda-tanda. Kadang-kadang kan gitu. Indonesia kan sukanya apa? Gali, tutup. Nggak ada koordinasi antara departemen. Ya, habis gali PLN, gali PAM, gali lagi apa lagi? Kabel, telepon. Kayaknya nggak ada bosan-bosannya kita ngabisin anggaran. Ya, apakah memang kerjaan kita ngabisin anggaran? Kan kasihan kita punya rakyat kan, pajaknya gede kan? Kan begitu. Mestinya lebih efektif kan? Jadi boleh kabel di bawah, yang penting apa? Harus spesifikasinya benar. Jangan sampai mestinya tahannya 50 tahun, ini 5 tahun sudah rusak, beli lagi, duit lagi kan gitu. Kasihan kan rakyat. Tapi mesti dibenahi, bagus sekali. Atau di kabelnya dipakein peralon kan, tertutup kan, dalam peralon gitu loh, awet kan. Jadi begitu. Ya, cari yang tidak mudah bekarat. Kalau pakai besi pasti akan bekarat. Nih, ini kasir nih kan, suka ngambil uang, nyolong, korupsi. Ini apa? Moral. Bukan tanpa ya, moral. Kalau karyawan kayak begini, habis perusahaan. Kalau ini nyetir mobil pakai handphone, ini membahayakan. Makanya saya kalau ada tukang Gojek, Grab itu lagi pakai handphone, saya klakson aja. Lo mau lihat, berhenti aja dulu kan? Karena bahaya kan? Jangan main handphone kalau sedang mengendarai. Ya, hati-hati kalian ya, naik motor apalagi jangan main handphone. Emang kalian akrobat? Emang kalian sirkus? Nggak boleh ya. Sayangi kalian punya jiwa, tubuh kalian. Itu bisa ditunda kok. Nggak terlampau penting-penting amat. Ya, kalau ada telepon jangan buka namanya. Maaf tadi gue lagi nyetir. Maaf, gue tadi lagi naik motor. Ya kan? Sampai di mana? Kalau memang kita ada insting, berhenti dulu, cari tempat yang aman. Ya, jangan di tengah jalan kalian buka handphone gitu loh. Yang lain pinggir dulu kan, baru buka. Oh, kalau nggak penting ya udah, lanjutkan lagi. Paham ya? Ini masalah apa? Morale. Ya. Oke. Ini terminologi of risk si menurut Bickelhoff ya.
Di mana ini physical moralnya mempertinggi. Ini hasad kan? Hasad menyumbang kepada perils, ya, sehingga peluangnya semakin besar, ketidakpastiannya baik objektif maupun subjektif makin besar, dan akhirnya risikonya terjadi kerugian. Ini dia punya flowchart, skema, ya. Oke. Clear ya? Nah, terakhir, loss, kerugian. Terminologinya apa? An economic loss is the undesirable and result of risk. Jadi ketidakinginan kan, undesirable, yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan dari apa? Hasil dari sebuah risiko. It is decrease or disparage of value. Jadi apa? Ini memperkecil, merendahkan, ya, decrease, atau menghilangkan daripada nilai itu sendiri. Misalnya rumah kebakaran, sebagian akan apa? Akan memperkecilkan nilai rumah itu tersebut kan? Mobil tabrakan, pasti nilainya akan turun. Atau bahkan menghilangkan sama sekali, mobilnya terbakar, habis nilainya. Rumah terbakar, habis nilainya. Orang meninggal dunia, habis nilainya. Total loss. Okay? Usually is an unexpected or at least relatively unpredictable manner. Artinya tidak diinginkan, unexpected kan? Jadi loss adalah kerugian ataupun dampak dari sebuah risiko yang dapat apa? Memperendah atau merendahkan, memperkecil, atau bahkan menghilangkan nilai sesuatu aset ataupun diri seseorang. Kalau orang meninggal, udah nggak punya nilai lagi kan? Udah nggak bisa cari nafkah kan? Makanya apa? Loss of apa? Loss of, kalau meninggal tuh kehilangan apa? Mata pencarian, hilangnya penghasilan. Orang tersebut udah nggak bisa jadi pegawai lagi kan? Karena sudah meninggal. Ya, oke. Jadi loss itu artinya apa? Kerugian. Ya, dalam bentuk apa? Keuangan ya. Ingat ya, keuangan ya, ekonomik. Karena di asuransi harus ada nilai uang. Makanya harus apa? Ada uang pertanggungan kan? Berapa rupiah? Mobil harga uang pertanggungan berapa? 200 juta. Itu dia punya ekonomiknya 200 juta. Seseorang diasuransikan jiwanya 1 miliar, berarti nilai ekonominya 1 miliar. Dia meninggal 1 miliar harus dibayar. Oke, sampai sini sudah paham semua? Clear ya? Type of loss, jenis kerugian. Pertama, financial loss, kerugian keuangan. Ini yang bisa diasuransikan karena harus ada nilainya. Pak, Bapak punya uang pertanggungan berapa? Nggak tahu saya. Kamu aja yang tentukan. Ya nggak bisa lah. Ya Bapak yang tentukan sendiri sebagai tertanggung kan. Ada yang non financial loss. Ada kerugian yang bukan keuangan. Ya. Kayak misalnya notebook. Ya. Dia lecet, scratching. Fungsinya masih berfungsi, tapi nilai estetikanya sudah tidak seutuh lagi. Misalnya cewek cantik ya, tapi kemudian ada terluka sedikit, dia punya apa? Pipi ya, terluka akibat mungkin kena kuku atau mungkin pada waktu lewat kena pecahan kaca, kan bisa luka kan, cacat kan. Dia tetap cantik tapi nilainya, estetikanya turun. Mungkin jadi model, mungkin udah nggak bisa, mungkin jadi bintang film udah nggak bisa lagi kan. Biasanya kayak gitu maunya perfect kan. Paham ya, nilai estetikanya menurun. Atau loss of time, wah waktunya saya nggak punya lagi nih, apa misalnya hilang, mobil tabrakan masuk bengkel, saya kehilangan loss of time ya. Atau misalnya pengiriman barang terlambat datang, loss of time, telat, delay kan, terlambat. Atau naik pesawat
Kalian pesawatnya delay, loss of time.